Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Siswantoro, Pak. Biasa dipanggil Pak Sis. Baik, Pak. Saya dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Kebetulan kami 3 orang, Pak. Ini ada kelompok Gapoktan. Iya. Kemudian ada juga ketua kelompok yang ikut dalam pelatihan ini. Satu, Pak, yang pertama yang saya ingin tanyakan satu, karena kita sudah mengikuti proses-proses yang dilalui baik pembuatan pupuk dan lain-lain. Kami ini bukan lagi petani pemula, Pak. Baik. Mohon maaf, jadi mungkin ada kawan-kawan yang pemula, kemudian juga yang lain-lain. Tapi saya mungkin ada juga sebagian kawan-kawan yang dari Sumatera bukan lagi pemula, tapi sudah tahapan proses sudah berjalan gitu. Baik. Nah, kami membawa teman-teman ini juga agar juga kami pulang ke Provinsi Tenggara itu juga ada hasil yang bisa kita terapkan di sana, khususnya berkaitan dengan SOP-nya BSM. Iya. Baik. Setelah kami praktekkan, kami juga ingin melihat khususnya horti, Pak ya. Iya. Karena kalau kawan kita ini membawai sekian banyak kelompok, Pak. Dan ini yang akan kita gagas. Untuk tanaman apa saja? Tanaman horti. Tidak ada horti apa saja, Horti. Pak? Yang kita mau kembangkan, Pak, ini alpukat, kemudian nangka, kemudian jenis jambu, Pak. Jambu kristal atau jambu air dan jambu kristal. Jambu batu, jambu kristal. Dengan durian. Baik. Kami sudah ada beberapa yang kita tanam, Pak, tapi tidak optimal. Nah, kita mungkin bisa sharing. Jeruk juga ada, Pak, tapi tidak optimal. Kami pingin juga selesai ini, Pak. Kira-kira yang kemarin saya tanya itu ada di Magelang. Magetan, mohon maaf, di Magetan. Mungkin bisa ada tempat lain yang bisa kami lihat yang menggunakan standar SOP yang bisa untuk horti. Baik. Nah, itu satu. Yang kedua terkait dengan obat-obatan herbal, Pak. Baik. Saya penderita ginjal dulu, Pak. Ginjal dengan batu empedu. Baik. Batu ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal dengan batu empedu, Pak. Tahun 2002, Desember 25. Memang herbal ini butuh konsistensi. Itu saya yakini benar. Jadi kalau ada pemateri tadi mengatakan bahwa harus konsisten dengan waktu, itu benar. Jadi ini sekedar sharing buat teman-teman barangkali. Saya, Pak, batu ginjal itu 2,06, Pak, awalnya di USG yang pertama. Sekarang batu empedu besarannya itu 2,09, Pak, sudah infeksi. Jadi dokter yang ahli bedah itu sudah menyatakan bahwa harus dibedah, harus dioperasi. Ketika saya konsultasi, dokter memberikan alternatif agar saya berobat dulu dengan teknik yang masih generik, Pak. Tapi ginjal diperbaiki dengan teknik herbal. Waktu itu kami dianjurkan untuk meminum air sebanyak-banyaknya sampai batas waktu sore itu 1,5 liter. Kemudian kami disuruh meminum kumis kucing itu pagi, siang, malam selama hampir 3 bulan, Pak. Dan saya continue, Pak, menghindari yang santan, terutama yang sudah direbus, kemudian goreng-gorengan, manis, dan lain-lain. Yang memang tidak dianjurkan untuk dimakan, saya hindari, Pak. Hampir 3 bulan, Maret, tanggal 6 Maret 2023, kami di USG lagi. Batu ginjal yang 1,6 itu menjadi 0,3. Mengecil dia. Batu empedu yang agak bagus karena bukan batu yang jeli nih, Pak, yang agak karang, yang keras, ya, yang kristal. Itu dari 2,09 itu menjadi 0,6. USG yang kedua ini, Pak. Tetap kami lanjutkan program itu, tapi sudah mulai dikurangi minum kumis kucing. Tapi selain itu kami memang, saya secara pribadi, Pak, makan pepaya hampir tidak putus tiap hari selama minum herbal itu, Pak. Mungkin ada saran, Pak Bayu. Memang dokter mengatakan kalau batu empedu tidak bisa dia 0 katanya gitu. Jadi saya waktu konsultasi yang terakhir untuk USG yang kedua disampaikan dokter,
Kalau dari batu ginjal dari 1,6 menjadi 0,3, Pak Sis saya nyatakan nggak usah WSG ketiga. Batu ginjal sudah aman. Dan itu sudah rasakan saya aman, Pak. Tapi kalau batu empedu, Pak Sis, nggak bisa 0. Tetap ada, cuman tinggal pola makan. Nah, mungkin ada trik lain yang bisa herbal ini yang bisa mengobati, mungkin bisa lebih kecil dari yang 0,6 Pak sekarang. Baik. Baik, saya kira itu Pak. Oke. Mungkin itu dulu, barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, buah itu adalah menjadi salah satu prioritas kita. Memang hari ini saya masih agak terlambat terus terang untuk tanaman-tanaman buah. Karena apa? Ya jujurnya ya saya mau katakan. Kalau Bapak Ibu ke rumah sakit hari ini, kalau beli buah, buah impor atau buah lokal? Hampir semua yang dijual adalah impor. Kenapa kok begitu? Ya, karena buah lokal kita untuk standar masih jauh. Tetapi Indonesia ini luar biasa Bapak Ibu. Ini daerah Flores ya, daerah Flores itu daerah apokat terbaik di dunia. Kalau boleh saya katakan, saya makan apokat terenak di dunia itu ya di Flores. Benar Pak. Seluruh Indonesia kita sudah datang. Dan itu apokatnya luar biasa. Cita-cita saya waktu itu sama teman-teman, tapi sudah ada banyak teman-teman yang dari Australia yang sudah mengembangkan di sana Pak. Ada satu tim juga kita, tapi dari orang Australia. Untuk kembangkan apokat Flores. Nah, buah-buah yang lain itu sebenarnya sangat prospek. Kendalanya adalah satu. Kita itu masih berbeda pola pikir. Selama ini kemarin sudah saya singgung ketika Bapaknya ada yang bertanya, orang selalu kepengen pohon yang besar. Tapi harus kita rubah dulu konsepnya adalah jumlah yang banyak. Tolong ini yang paling penting. Supaya apa? Tanaman tidak boleh tinggi. Ini tolong diingat baik-baik. Tinggi tanaman maksimal 2 sampai 2,5 meter. Jadi tanaman ini kita rancang Bapak Ibu bukan sebagai kebun biasa, tapi menjadi industrialisasi perkebunan. Kenapa ini penting sekali? Kalau kita dengan jumlah yang banyak, harusnya Bapak Ibu, contoh nih, apokat, mangga, dan sebagainya. Sebenarnya kalau cara kita terbaik itu adalah 3x2. 3x2 kemarin ketemu hitungan berapa? 1 hektar? Sekitar 1.500 batang. Tapi saya minta tolong, full intensif. Full intensif. Yang paling dibutuhkan untuk tanaman-tanaman buah, apapun buahnya, itu adalah pupuk terus-menerus. Pupuk kontinu. Ini yang wajib. Pupuk yang diberikan sepele. Seandainya kita mau, kalau pokoknya bukan fase vegetatif ya, fase vegetatif tetap pakai urea dan horti, tetapi kalau sudah fase generatif, kita gunakan pupuk horti saja. Bahannya paling gampang, tolong pelihara kambing. Sudah ini saja. Karena apa? Setiap pohon butuh 1 kilo per bulan. Continue, terus menerus. Terus yang paling penting lagi, kita cuma buat pupuk KCL. Nanti Bapak kalau di Magetan sudah ada kebun nangka, ada kebun apokat, durian juga ada. Bukan punya saya, tapi sudah punya tim kita. Jadi salah satu murid-murid kita. Kalau durian Bapak Ibu yang perkebunan besar banyak. Kalimantan ada 300, di Bali ada 20-30 hektar. Kemarin yang dari Kalimantan itu sudah habis 17,5 miliar. Betul ya Pak KB ya? Gagal Bapak Ibu. Akhirnya 3 pemimpinnya dikirim untuk sekolah di tempat kita. Ini sudah bulan yang ke-7 mereka aplikasi dan alhamdulillah sudah menghasilkan. Pasar sudah kontrak dengan Malaysia. Yang ditanam semua musangking. Ini untuk tanah reklamasi.
reklamasi bekas tambang. Nah, apa yang harus dirubah adalah pemberian pembedah tanah dan pemberian pupuk horti secara kontinu. Jadi kalau seandainya tanah kita tidak memungkinkan, karena tanah kita sudah tandus nih, apa yang harus kita lakukan? Ya rubah konsep dengan sawah palsu. Jadi bagaimana sih sawah palsu? Trik di dalam ini sudah kelas industri ya. Kelas industri. Lubang tanamnya kalau boleh, kalau untuk durian minimal 2x2. Dalamnya minimal 2 meter. Ini untuk tanah yang tidak konduktif. Tetapi harus kita paksakan nih karena pasar. Nah, sehingga yang kita masukkan di sini Bapak Ibu agak boros. Tadi sudah buat media tanam ya. 1, 1, 1, oke. Tanah, kompos, dan abu. Bukan sekam, abu. Bapak Ibu tahu enggak? Abu itu kalau terutama abu sekam, kandungan apa tertinggi di dalamnya? Kalium. Bukan karbon, Pak. Kalium. Sekarang zamannya Google, Bapak Ibu. Untuk rumus enggak bisa dibohongi lagi. Bapak Ibu kalau beli asisten, belilah asisten AI yang punyanya Google, yang 1 bulan bayar hampir 350 atau 360 ribu. Bapak Ibu kasih pertanyaan apapun dia akan jawab. Dan hebatnya satu, dia cuma butuh waktu sekian detik saja untuk bisa kumpulkan seluruh jurnal seluruh dunia. Banyak orang-orang yang saya seringkali bilang ngawurisasi, betul ya? Itu hak saya bilang ngawurisasi itu hak saya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti buat formula dan sebagainya, tanya saja di situ akan dijawab Bapak Ibu. Fair, ini serius ini. Tanya saja di situ akan dijawab. Komposisi, kalau Bapak Ibu search di internet, yang mengandung kalium tertinggi apa? Munculnya abu sekam. Berarti kalau abu sekam tinggi, berarti K-nya kita butuh lagi enggak? Sudah ada. Terus yang kedua, kenapa kita tetap pakai media tanah? Tanah lokal. Tanah itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pakai tanah, tanaman itu pasti roboh. Tanah itu pengikat akar. Kemudian yang ketiga, poin yang paling penting lagi adalah pupuknya, pupuk horti. Nah, ini saya kasih rahasianya. Kenapa saya harus buat katalis sih Bapak Ibu? Kenapa saya harus buat yang namanya katalis? Petani hari ini kepinginnya bagaimana? Ini tadi saya ada tamu tadi pagi. Ini pabrik dari untuk membuat pabrik pupuk khusus untuk tebu. Untuk luasan sekitar 5.600 hektar. Pabrik gula hari ini diambang kebangkrutan semuanya, seluruh Indonesia. Ya, salah satunya enggak tahu dibangkrutkan atau diambang kebangkrutan. Enggak tahu, itu bahasa mereka. Tapi tugas saya sebagai konsultan, sebagai pengajar, tugas saya hanya satu, memberikan solusi. Mereka punya limbah, yaitu blotong. Tahu blotong? Siapa kemarin yang mau tanya tentang pabrik gula? Oke, sekalian ya, saya jawab. Blotong itu adalah limbah yang baunya minta ampun. Dan itu blotong ini membuangnya saja sudah biaya. Pabrik ini tadi saya hitung-hitung setiap tahun tidak cukup 200 sampai 300 juta untuk subsidi transport buang. 500 juta ya di sana ya, per bulan. Lah nanti masnya bilang ke dia, Pak saya akan trial gitu ya. Umur berapa? 26, 30 tahun saya doakan sudah jadi punya pabrik gula nanti ya. Jadi begini, mereka punya abu boiler, abu pembakaran dari batang tebu. Batang tebu itu keras atau lembek Bapak Ibu? Keras itu berarti mengandung apa? Silika. Lapisan mengkilatnya itu mengandung silika. Konsepnya adalah satu, tanaman itu akan bagus ketika dipupuk oleh tanaman itu sendiri. Nah, akhirnya kita bukan hanya membuat pupuk Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan hati saya. Saya bukan hanya harus membuat pupuk. Saya harus bisa membuat pupuk yang biayanya separuh dari kimia. Itu standar. Terus yang kedua,
Walaupun biayanya separuh dari kimia, saya harus membuat pupuk yang setara dengan kimia. Kualitasnya, mustahil atau tidak? Ya, sebenarnya kalau dengan cara biasa itu mustahil. Di pabrik gula kira-kira kurang orang pintar atau tidak? Tempatnya profesor di situ, betul ya? Itu tempatnya orang pintar ada di sana. Nah, tapi jangan minder. Ini saya mau katakan jujur lah, ini walaupun rekaman saya ngomong jujur. Dan kemarin kedatangan tamu Bapak Ibu dari kementerian. Nyari saya bilang saya sibuk. Ya memang saya sibuk. Akhirnya dia mau belajar. Saya bilang kalau cuma ketemu saya cuma kita ngopi dan jagongan. Tidak ada pukulan apa-apa. Betul atau tidak kira-kira? Akhirnya saya telepon dia, temui murid saya saja. Saya carikan anak lulusan SMP Bapak Ibu. Anak lulusan SMP saya bilangi ke dia, kamu akan ngajari 3 profesor, 24 doktor. Dia keder Bapak Ibu. Loh Pak, saya nanti jelaskan gimana. Saya bilang, saya cuma perintahkan satu. Ceritakan apa yang sudah kamu lakukan. Ajarkan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan kalau tidak tahu tanya, bilang aja. Nanti kalau tidak tahu tanya, nanti saya tak tanya Pak Bayu. Paham maksud saya? Akhirnya profesor dengan dokter-dokter ini datang ke Malang Bapak Ibu. Datang ke Malang, ngajari orang-orang hebat ini. Seperti apa yang Bapak Ibu praktekkan hari ini dan kemarin. Cuman dalam waktu 1 jam. Terus habis itu mereka tanya ke penjual bakso. Pekerjaannya dia jualan bakso dorongan Bapak Ibu. Sudah. Anak lulusan SMP pekerjaannya asli penjual bakso dorongan. Tapi sekarang jangan dikalahkan. Sekarang dia bisa jualan sayur 1 hari 500 kilo. Yang 1 kilonya 10.000. Berapa pendapatannya per hari? 1 bulan berapa? Profesornya sampai di situ keder Bapak Ibu. Apa yang saya katakan? Saya bilang ke mereka, sekolah itu nomor 2. Pengetahuan, praktek, aplikasi itu number 1. Betul atau tidak? Dari situ saya bilang ke mereka, makanya belajar tidak perlu ketemu saya. Ketemu murid saya sudah lebih dari cukup, saya bilang. Padahal dulu dia ikut pelatihan kayak ini, kayak tempat Bapak Ibu ini. Yang daftarkan lo orang tuanya. Dia lo tidak pernah nonton YouTube saya. Bapaknya penjual bakso. Nonton YouTube terus. Akhirnya anaknya ini suami istri disuruh berangkat ikut pelatihan. Pesennya anaknya cuma satu, Pak saya ini tidak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh bapak, nyenengkan bapak supaya ikut pelatihan. Dalam waktu 7 bulan itu merubah hidupnya. Itu kalau orang mau niat. Saya berharap Bapak Ibu juga niat-niat semua loh ya ini ya. Sudah jauh-jauh datang, sudah pakai biaya. Tolong nanti jangan jadi cerita yang indah, apalagi cuma cerita dipakai ngobrol dengan temannya, nanti bilang, oh hebat ya, sudah praktek belum? Belum. Nah, dari sana Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Jadi sekarang sudah waktunya, kemarin sudah saya umumkan pelatihan 2 hari sudah tidak ada. Bukan tidak ada, saya sudah tidak ngajar lagi yang 2 hari. Yang ngajar 2 hari itu jenengan-jenengan ini loh. Di tempatnya masing-masing. Saya minta tolong di situ. Saya akan ngajari orang lain yang lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Waktu 2-3 hari cukup enggak Bapak Ibu untuk belajar? Enggak cukup. Karena yang Bapak Ibu pelajari ini adalah rangkuman dari 30 tahun kegagalan saya. Yang Bapak Ibu pelajari ini kan level di pelatihan kami Bapak Ibu. Bapak Ibu ini bosnya. Yang 1 minggu itu supervisornya. Yang 1 bulan itu mandornya. Kenapa kok mandornya sekolah lebih lama? Karena mandor itu yang akan mulai praktek dari 0 sampai panen. Betul atau tidak? Jenengan ini kan cuma nanti paling cuma tukang suruh kan? Tukang nyuruh-nyuruh dan minta tolong.
Loh, serius. Bapak Ibu mau praktek semua selesai enggak 2 hari? Enggak selesai. Materi ini aja Bapak Ibu, ini aja kita kebut-kebutan ini. Ada enggak pelatihan sampai jam 12 malam, jam 11 malam gitu kan? Enggak ada kan? Sudah kasih waktu gitu loh, enggak cukup. Nah, karena itu saya minta tolong untuk Blodong. Sama dengan Horti. Kalau Horti pupuk terbagusnya adalah sebenarnya selain dari kotoran kambing, adalah dari daun-daun itu. Konsepnya sama buatnya, tadi sudah diajarin buat Horti ya. Lah, jadi kalau untuk Blodong nih, saya lompat ke Blodong dulu, minta maaf Pak. Jadi Blodong itu manis atau tidak baunya? Orang seringkali terjebak, Blodong karena manis berarti N-nya tinggi. Ini bohong, bukan N tinggi, amoniak yang tinggi. Amoniak dan N itu berbeda. Amoniak itu membuat tanah tambah asam. Ya minta maaf, ini saya nyindir pemerintah sedikit. Kemarin pemerintah gara-gara tidak ada gas alam buat urea, sekarang dari amoniak. Hasilnya apa? Tanahnya tambah keras kayak batu nanti. Hasilnya apa? Hasilnya akan menurun terus-menerus. Dan tanah akan mati. Nah, kenapa saya harus buat katalis? Supaya kita membuat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia. Pabrik gula Bapak Ibu gunakan Blodong ini 1 hektar 100 ton. Real atau enggak kalau begini? Siapa mau pupuk 1 hektar 100 ton? Konyol atau tidak? Konyol. Hasilnya biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu gunakan pupuk Horti yang biasa, bukan kompos biasa, yang pakai kotoran ayam, 10 meter persegi itu butuh 2 karung. Kalau kotoran ayam atau kompos sapi atau kompos kambing, ini idealnya 10 meter 2 karung. 1 hektar berarti butuh berapa karung? Ini hasilnya juga cuma biasa. Dipupuk sekarang bagusnya 2 tahun lagi. Orang mau enggak kira-kira gunakan diajari begini? Ya enggak mungkin mau. Terus yang kedua, siapa mau bawa sampai 2000 karung ke sawah? Mahal atau murah biayanya? Karena itu orang selalu bilang gunakan pupuk organik, mahal biayanya, betul atau tidak? Terus yang kedua, apalagi kalau yang digunakan kotoran sapi, yang subur bukan tanamannya, rumputnya yang subur. Kenapa kok rumputnya yang subur? Karena sapinya makan rumput. Itu hitung-hitung tanam rumput di lahan. Nah, akhirnya kita buatkan konsep, dari 2000 saya taruh jadi 50 karung. Jauh atau tidak bedanya? Jauh. Tapi hasilnya sama dengan kimia. Kita tanam padi pertama kali Bapak Ibu keluar di angka 6-7 ton. Kalau Bapak Ibu nanti terima SOP tentang penanaman padi, itu standar kita hanya di 6 ton per hektar. Kalau kepengen lebih dari 6 ton per hektar, modifikasi. Kalau modifikasi berarti apanya yang ditambah? Pupuknya. Tapi tolong buat sendiri dulu. Kalau pabriknya punya sendiri, pupuknya punya sendiri, mau nambah kan suka-suka kita. Betul atau tidak? Lah nanti kalau sudah pinter, jarak tanam diatur, pola tanam diatur, pemupukan diatur. Supaya apa? Jumlahnya akan mengikuti. Kemarin Pak KB seminar sama-sama dari Jepang itu ya. Betul ya Pak KB ya? Yang siapa namanya itu Pak? Yang ada orang Indonesia yang punya 2 orang bisa ngerjakan 30 hektar di Jepang itu loh Bapak Ibu. Suami istri itu. Ya. Itu 1 hektar di sana, padi rata sama dengan kita, cuma 7-8 ton. Apa yang membuat beda? Apa yang membuat mereka berhasil? Di Indonesia, berasnya harga cuma 15.000, di sana harganya 80.000. Beda apanya Bapak Ibu? Beda harga. Seandainya, dan ini pun loh, ini mereka bilang gimana Bapak Ibu, utang bank tanpa bunga, waktu sebanyak-banyaknya, itu kalau mendukung pertanian. Nah, kita di Indonesia kan belum bisa seperti itu.
Karena kita belum bisa seperti itu. Satu, ini Pak Kabik kemarin kan bicara pupuk di sana. Orangnya juga bingung. Kok orang Indonesia bisa buat pupuk organik yang setara kimia? Mereka tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Boleh saya katakan sejujurnya, ilmu yang Bapak Ibu pelajari ini adalah ilmu tertingginya pertanian hari ini. Ini bukan ilmu yang main-main. Kenapa saya katakan bukan ilmu yang main-main? Berani enggak kira-kira saya nyuruh profesor belajar kelulusan SMP? Kalau saya tidak tahu kualitas ilmunya. Bisa-bisa dibantai enggak itu anak? Betul enggak kira-kira? Cara membatalkan teori yang aneh-aneh hanya satu. Bukti. Betul atau tidak? Saya bilang ke mereka, berapa sih gaji profesor? Paling banyak 25 juta, 30 juta sebulan. Dengan anak SMP dengan penghasilan 100 juta saja per bulan. Banyak mana Bapak Ibu? Yang 30 juta ngomong itu minder kok. Betul atau tidak? Wah, gelar saya aja profesor. Cari penghasilan 100 juta belum tentu bisa. Apa yang membuat beda? Saya tunjukkan. Ini anak-anak muda harus bangkit. Profesor digaji negara, betul atau tidak? Dia menggaji dirinya sendiri. Kapan waktu yang paling menyedihkan? Saya mau katakan jujur, ketika sudah pensiun. Gajinya turun ceret jadi standar. Dari 30 terus terima cuma 4 juta, 5 juta. Ini yang sakitnya minta ampun. Betul atau tidak kira-kira? Sakit, Pak. Kenapa sakit? Biaya hidup sudah terlanjur tinggi. Penghasilan hancur. Tetapi kalau Bapak Ibu menjadi petani, seperti anak ini tadi, mulai dari mana? Dari nol. Tukang jualan bakso gerobak itu berapa sih penghasilannya? Tahu rasanya sakit. Hanya dalam waktu 7 bulan, 8 bulan dia sudah naik sampai puluhan, bahkan sudah ratusan juta omset. Apa yang membedakan? Dia punya sumbernya. Kenapa saya selalu ngotot mulai dari yang kecil Bapak Ibu? Karena satu, ciptakan sumber. Yang paling susah ngerubah itu dari pegawai ke bisnis. Paling susah ngubah. Pegawai itu duduk manis kan tidak kenal resiko Bapak Ibu. Tetap terima gaji kan. Lah petani duduk manis, siapa yang gaji? Paham maksud saya di sini? Karena itu saya selalu ngotot mulai dari yang kecil, mulai dari yang kecil. Kenapa? Ciptakan sumber walaupun kecil. Walaupun cuma tetes sumbernya, cukup untuk cuma hidup sehari, 2 hari. Tapi kalau namanya sumber, tinggal diperbesar dan akan menjadi sumber penghasilan. Jadi miliarder itu mudah kalau tahu caranya. Yang penting tahu berhasil dulu. Sudah tahu caranya. Ini ciptakan sumur. Sumur itu membuat satu usaha. Lah sekarang ayo kita fair sama-sama ya, kita calling down. Santai dulu ini. Kita mau usaha apa hari ini? Anak-anak muda hari ini senang dengan namanya trading. Betul enggak? Perdagangan. Kemarin awal-awal, sekitar mulai tahun 2018 hingga tahun 2023 Bapak Ibu. Orang tengah ini luar biasa. Bisnisnya anak muda jualan di Shopee, jualan di semua. Tapi dia cuma beli dari pabrik, dia jual. Bapak Ibu tahu enggak itu sedang diperalat? Diperalat oleh siapa? Diperalat oleh Shopee dan pabriknya. Bapak Ibu jadi tim marketingnya dia gratis. Terus habis itu Bapak Ibu juga jadi pembeli kan? Kalau Bapak Ibu cari pembeli, jadi pembeli, cari harga yang mahal atau yang murah? Terus pabriknya kira-kira tahu enggak yang beli siapa? Sekarang sudah tahu enggak kira-kira? Database semua sudah pegang. Jadi sekarang orang tengah waktunya hilang. Yang beli siapa? Konsumen. Yang jual siapa? Pabrik. Orang tengah selesai. Terus kalau kita tetap main di middle business, ini sebutnya saya dalam middle business, bukan di sumbernya. Bapak Ibu pasti mati di zaman ini. Apa yang harus kita bangun sekarang? Ciptakan sumber. Jadilah punya pabrik.
Pabrik itu ndak harus bangunan, saya ulangi. Pabrik itu tanam sayur pun pabrik. Karena Bapak Ibu produksi, betul atau tidak? Pak, saya cuma bisanya tanam sayur, tanamlah sayur. Tapi harganya murah, jangan mikir harga murah dulu. Bisa jual, alhamdulillah. Paham maksud saya? Setelah Bapak Ibu produksi, bisa jual, Bapak Ibu punya yang namanya market, betul atau tidak? Nah, market ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bangun namanya trust, kepercayaan. Tolong, pertama kita kalah. Sudah capek-capek, penghasilan kecil, tapi itu perjuangan. Kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya para konglomerat Indonesia, mereka itu rata-rata tidak berpendidikan loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Sampai muncul istilah, berbahagialah orang bodoh karena pekerjaannya hanya minta tolong. Minta tolong ke siapa? Bukan Pak, ke orang pinter. Berarti yang jadi budaknya itu orang pinternya atau orang bodohnya? Orang pinternya. Karena kenapa orang pinter akan menjadi diperalat oleh orang-orang bodoh? Karena selalu dimintai tolong. Tolong ya, kerjakan ya. Tolong itu bahasa lainnya disuruh. Betul atau tidak? Karena itu saya lebih senang jadi orang bodoh. Orang bodoh itu pekerjaannya selalu minta tolong. Terus habis gitu jawab terima kasih gitu dong. Dan orang pintar itu senang kalau digitukan, betul atau tidak? Padahal sedang diperalat ini. Karena itu jadilah owner, jadilah bos, jadilah pengusahanya. Walaupun bertani, kenapa harus mulai dari kecil? Kalau mulai dari kecil, Bapak Ibu tidak akan jatuh lagi. Mau jatuh kemana? Sudah di kecil sendiri kok. Paham maksud saya? Kenapa saya ngajarinya dari kecil? Tapi dari kecil itu pondasinya kuat. Kalau Bapak Ibu mulai langkah dari keyhole, buat pupuknya sendiri, semua sendiri, sampai ketemu angka bulat. Setelah itu Bapak Ibu berjalan, dimanapun Bapak Ibu tinggal, pasti jadi miliarder. Saya dulu sering ada satu konten saya, taruh saya di hutan, 3 tahun tetap keluar jadi miliarder. Kenapa kok begitu? Ilmu tidak bisa hilang Bapak Ibu. Pengalaman tidak bisa hilang Bapak Ibu. Ya terus terang jujur, ilmu yang Bapak Ibu pelajari hari ini cuma di permukaan semuanya. Ya ada sih yang sampai dalam, tapi dalamnya masih betul-betul belum dalam. Yang membuat dalamnya nanti adalah waktunya Bapak Ibu ketika sudah praktek. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan itu, Bapak Ibu akan berkata, oh ini maksudnya. Siapa yang pulang dari sini nanti kira-kira masih bingung? Soalnya saya ini kadang-kadang saya yang salah ngajar atau gimana gitu loh. Kalau dijelaskan kayak ngerti semua. Mau pulang pertanyaannya mulai dari mana Pak? Serius ini. Jelas. Bisa. Nanti pulang mulai dari mana? Ini saya ini yang salah. Nah oke, saya akan kembali ke sini. Contoh, pabrik besar, pabrik gula tadi. Bisa bangkrut enggak harusnya? Monopoli Bapak Ibu. Betul atau tidak? Masanya banyak Bapak Ibu. Kebijakan pasti dengan pemerintah. Betul atau tidak? Terus habis gitu pasarnya jelas. Kenapa bisa bangkrut? Bukan regulasi, bukan korupsi Pak. Bukan ekonomi juga. Karena mereka tidak memikir pertanian yang sebenarnya. Tidak tahu saja ilmunya. Mas, buat ya. Blotong. Nanti kalau mau pakai katalis 5. Dosisnya 50 kilo bahan 1 liter katalis. Ini rumusnya. Karena di dalam blotong N-nya tidak ada, tambah di situ kotoran ayam pedaging. Kotoran ayam pedaging ngandung apa Bapak Ibu? N dan K. Sekam dan N. Nah, perbandingannya adalah 1 kotoran ayam, 4 kotoran blotong.
Sehingga biaya per hektar sekitar maksimal 5 juta. Hari ini pemupukan tebu itu di angka 8 sampai 12 juta. Itu tebunya cuma sebesar jempol, lebih besar sedikit Bapak Ibu. Ingat sudah membuat horti bisa? Nah, cara kerjanya begini. Masnya kan belum punya pabrik. Buat aja untuk 1-2 hektar. Kalah 1 tahun tidak apa-apa untuk belajar. Setelah belajar, ngecek kualitasnya, bobotnya. Kalau cuma ngejar berat sebagai petani, berarti ayamnya ditambah. Tapi minta maaf, bukan kotoran ayam biasa, harus diolah seperti pupuk horti. Besok aplikasinya 1 pupuk, 3 pupuk dibanding dengan 1 abu. Sudah ditaburkan di lahan, waktu tanam pertama. Nanti umur 1 bulan kocor dengan yang cair 1:10, nanti umur 4 bulan ulangi lagi seperti itu. Nah untuk tanaman horti sama Pak. Kalau mau tanah bagus buat media seperti ini, seperti model seperti ini persis. Kalau untuk durian, kalau untuk apokat cukup 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Kita punya program untuk apokat Bapak Ibu, panen usia 2 tahun. Supaya apa? Biaya terbesar kan bibit. Betul atau tidak? Nah, ketika usia cuma 2 tahun, buah enggak banyak, paling cuma kita buahkan 2 kilo. Tapi 2 kilo itu sudah menjadikan BEP. Jadi kalau ditanya orang usaha itu yang dicari kejar pertama kapan balik modal. Jadi ketika tanam apokat tahun ketiga sudah balik modal. Selanjutnya sudah bahagia. Lah sekarang kenapa saya pilih peluang? Apokat yang saya kembangkan hanya peluang Bapak Ibu. Saya tidak senang yang lain-lain. Yang pertama, buahnya tidak terlalu besar. Paling besar cuma setengah kilo. Paling besar. Gimana? Kenapa? 1,2 kilo. Jangan Pak. Kalau 1,2 kilo jualnya itu repot. Gimana? Pupuknya terlalu di over Pak. Oh tidak pernah dipupuk berarti. Tanahnya subur berarti. Tanahnya subur. Kalau tanah kita Bapak Ibu, kontrol pupuk 1 kilo itu 1 buah cuma setengah kilo. Terus yang kedua jumlah buah kita tetap standarkan. Jangan terlalu sedikit. Kalau sedikit pasti besar. Kalau banyak dia akan lebih kecil. Kenapa kita harus cari buah yang jangan terlalu besar? Yang beli yang kasihan. Siapa yang bisa makan apokat 1 kilo? Betul kan? Terus paling cuma disimpan di kulkas. Besok rasanya sudah beda. Kalau saya terus terang setiap hari makan apokat dan durian Bapak Ibu. Salah satu trik sehat saya. Kenapa saya harus makan apokat? Apokat itu isinya apa? Lemak. Lemaknya lemak baik. Nah, lemak baik itu akan menghancurkan lemak jahat. Itu konsepnya. Jadi setiap hari saya makan. Jadi kalau saya beli apokat banyak, saya masukkan di frozen. Saya musim durian, tidak musim durian, saya selalu makan durian. Durian itu memperbaiki kerja ginjal. Karena dia diuretik. Kalau Bapak Ibu makan durian, kencingnya bau apa? Durian. Pasti atau tidak? Makan jengkol, makan pete, makan durian, kalau kencing, keluarnya apa yang kita makan. Berarti itu sedang bersih-bersih filternya ginjal. Tapi tolong jangan makan durian 1 biji ya. 1 biji itu maksudnya 1 buah bijinya saja gitu. Jangan bijinya 1 buah gitu, bukan 1 buah besar. Jadi setiap hari saya cuma 1 atau 2. Sepanjang tahun. Jadi kulkas saya itu isinya durian. Kapan belinya durian? Waktu harga murah. Kalau harga mahal saya tidak mau beli. Loh serius gitu loh. Tapi kan mau sehat. Tadi bapaknya benar, herbal itu harus dikonsumsi makan terus menerus. Itu yang saya lakukan. Terus yang ketiga, untuk pemupukannya, selain kita berikan, kenapa yang padat harus kita berikan setiap bulan 1 kilo? Karena itu langsung habis Bapak Ibu, langsung diserap. Terus yang kedua, yang cair. Cairnya tadi 1:10 sama, aplikasi tiap bulan. 1 pohon kalau cuman diameternya cuman diameter daun ya,
tajuknya cuma 1 meter sampai 1,5 meter, berarti setiap bulan hanya butuh 1 liter pupuk yang sudah diencerkan, 1:10 tadi. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, buah kita akan sehat. Lah, terus kalau mau membuat buah di luar musim, supaya kita punya 1 hektar nih, buahnya bisa pindah-pindah, bisa macam-macam waktunya. Apa yang harus kita lakukan? Nyemprot KCL-nya, diberi jarak. Karena KCL itu akan merangsang pembuahan. Jadi contoh, nanti Bapak kalau ke Magetan nanti di sana, ya tapi beda ya, kalau nangka itu sepanjang tahun. Apokat, durian itu harus bisa diatur musimnya, supaya bisa ketemu. Kalau yang di sana Bapak Ibu nanti ketemu dengan Pak Danang namanya Pak. Pak Danang itu saya spesialisasikan untuk tanaman horti. Jadi memang spesifikasi saya, dia dulu datang ke saya, berguru ke saya tugaskan dia, sudah kami cuma fokus untuk tanaman buah. Kalau nanti sekalian di Magetan bisa mampir ke Pak Dalang juga Pak. Kalau Pak Dalang saya tidak suruh belajar macam-macam, saya hanya cuma suruh belajar padi saja. Tidak usah aneh-aneh, cuma fokus saja di padi. Jadi tim kami kita pecah-pecah, tujuannya ada spesifik. Jadi ketika ada tren-tren baru, kita mengikutinya dari barometer yang kita punya. Begitu ya Pak ya. Terus yang paling penting berikutnya, untuk menjaga hama. Hama terbesar buah adalah lalat buah. Nah, lalat buah itu paling susah. Kalau pupuknya gampang, buat buahnya gampang. Sekarang penjagaan. Nah, menjaga supaya tidak diserang lalat buah, ini yang butuh modal. Kita bisa pakai cara tradisional dengan pesnap, bisa menghindari lalat buah. Tapi ada banyak kegagalan. Supaya tidak gagal, tolong belikan paranet, insect net. Insect net ini bisa per pohon. Tapi kalau tanamannya sudah jelas Bapak Ibu, dalam satu hamparan tanamannya banyak, lebih baik satu hamparan ditutup. Tanaman buah itu ngeri Bapak Ibu, hasilnya ngeri. Contoh ya, punya tanaman 1.500 batang apokat. Yang keluar satu pohon itu cuma nanti di usia 3 tahun keluar anggap aja 4 kilo sampai 10 kilo. Kita buat 4 kilo deh rendah. Sudah keluar 6 ton. Tahu harganya apokat hari ini yang apokat bagus? Paling murah berapa? Paling murah 20 kan dari petani kan? Kalau 6 ton kali 20 ketemu berapa Bapak Ibu? 120 juta, betul ya? Ini per 4 bulan. 1 tahun sudah berapa? Hampir 500 juta. Modalnya kapan? 3 tahun pertama saja. Setelah itu panen seumur hidup. Nah, saya berharap satu. Buah itu potensi. Tapi masalahnya panennya 4 bulan. Betul ya? Makannya setiap hari. Paham maksud saya? Panennya 4 bulan sekali, makanya 4 hari, setiap hari. Saya minta maaf. Untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses Bapak Ibu, yang paling penting adalah memprogram kita untuk bukan jadi konsumtif, tetapi untuk menjadi orang yang produktif. Kalau orang pendapatannya 4 bulan sekali, tahu enggak apa yang terjadi? Saya mau katakan jujur. Kalau orang habis gajian tanggal 1, Bapak Ibu, uangnya habis tanggal berapa? Sebentar, saya ulangi, ini serius. Uangnya gajian tanggal 1, habisnya tanggal berapa? Terima, tek, langsung ke toko, langsung belanja, seolah-olah semakin cepat semakin baik. Itu mental. Itu mental. Kenapa yang saya ajarkan penghasilan harian, setiap hari tanam 1 bedeng, 1 bedeng, 1 bedeng, 1 bedeng. Terima uangnya banyak atau sedikit? Tahu enggak tujuan saya apa ngajar ke situ? Yang kita rubah adalah cara berpikir kita, bukan orang konsumtif. Karena pendapatan kita kecil, kita akan betul-betul belajar berhemat. Belajar bertanggung jawab. Terus yang kedua, kalau tidak cukup, kita akan mikir lagi gimana lebih besar. Gimana lebih besar, gimana lebih besar. Caranya bagaimana? Jumlahnya ditambah.
Lah, kalau ini terjadi Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah jadi orang kaya. Kita akan jadi orang konsumtif. Nanti yang diharapkan satu, nanti 4 bulan lagi beli apa ya? Betul atau tidak? Wah, nanti ini dapat 100 juta. Iya kalau dapat. Siapa tahu tengah-tengah jalan diserang hama, kecewa. Akhirnya orang berani berhutang. Oh, nanti ada penghasilan. Itu yang tidak boleh sama sekali. Karena itu ketika tanam horti, saya minta tolong, jangan di planning 4 bulanan. Harus tiap bulan ada yang panen. Bagaimana? Penyemprotan KCL-nya jangan sekaligus. Bulan ini satu bedeng ini, tiap minggu kontinu disemprot. Bulan depan berikutnya lagi, terus kontinu. Sehingga apa? Panennya estafet. Terus yang kedua, menjaga yang namanya market. Barang itu harus ada atau kadang ada, kadang tidak. Setiap hari harus ada. Seandainya nanti bapaknya punya kelompok nih, Gapoktan. Ada kelompoknya ini mulai dibagi. Bulanmu panen bulan ini. Sehingga setiap hari ada buah. Akhirnya apa? Siapapun butuh buah langsung pasti datang ke sini. Betul atau tidak? Dan inilah yang disebut dengan permanent market. Harga bukan lagi tengkulak yang tentukan, tapi kita yang tentukan. Bisa dipahami Pak? Mudah atau susah? Mudah Pak ceritanya. Mudah ceritanya. Melakukannya agak ribet. Tapi tenang saja. Percayalah, lakukan pasti berhasil. Terus kalau untuk penyakit batu ginjal. Batu ginjal itu Bapak Ibu obatnya banyak sekali macamnya. Untuk Indonesia Timur nih. Karena tempatnya sudah kapur. Betul ya? Karena tempatnya kapur, pasti di situ ada pohon siwalan. Tahu pohon siwalan enggak ya? Pohon eno atau apa ya? Aren, bukan lontar. Tahu? Ingat baik-baik. Itu adalah keadilannya Tuhan. Keadilannya Gusti Allah Bapak Ibu. Di tempat yang banyak penyakit akan muncul, pasti ada obat di sana. Obatnya batu ginjal paling enak itu kalau kita konsumsi, kalau di Jawa bilangnya legen. Tahu legen enggak ya? Nira yang disimpan semalam. Rasanya enak enggak? Manis, asem, enak. Betul enggak? Nah, itulah penghancur batu ginjal terbaik. Karena itu seandainya enggak ada tanaman itu Bapak Ibu, orang Indonesia Timur semuanya pasti batu ginjalnya bisa 4 cm nanti. Tapi bersyukur, tapi di sana minum, tapi ada yang salah, dirubah jadi Shopee ya, ini yang salah ini. Ini yang salah. Sebelum jadi Shopee itu obat, jadi Shopee jadi racun. Gitu. Paham maksud saya? Terus yang kedua, penghancur berikutnya yang terbagus adalah biji apokat. Kalau di tempat kami, resep yang saya ajarkan buat batu ginjal itu seledri, kenikir, kunir putih, dan biji apokat. Biji apokatnya dijadikan apa? Dirajang, dijemur kering, dibuat teh. Itu penghancur biji batu ginjal yang terbaik. Kenapa kok harus ada kunir putih di situ? Kalau di dalam sudah ada batu ginjal, biasanya terjadi infeksi saluran kencing, ISK. Lah, ketika terjadi ISK, maka perlu diobati. Antibiotik terbagus adalah kunir putih. Nah, seledri kenikirnya untuk apa Pak? Untuk diuretiknya, supaya pembuangannya jadi lancar. Nah, apapun yang dibuang pasti lancar. Kalau untuk batu ginjal. Yang kedua, kalau untuk batu empedu. Batu empedu itu satu Bapak Ibu, tidak akan hilang. Tapi jangan dikambuhkan. Yang membuat batu empedu kambuh itu adalah lemak. Kalau kepingin batu empedunya kambuh gampang Pak. Makan bakso 3 hari, pasti kesakitan. Atau makan mie instan 2 hari saja, pasti kesakitan. Karena apa? Lemak itu ngumpulnya di empedu. Menghilangkannya bagaimana? Kalau kami dengan cara kasih cuka. Kami punya namanya cuka teh. Ya, cuka teh, saya ambilkan bijinya anggur. Tahu biji anggur? Kalau tidak ada biji anggur bisa biji delima. Biji delima di blender, masukkan dalam cuka, kita minum tiap hari. Insya Allah itu yang akan menghabiskan batu empedu. Tuh. Jadi konsepnya mudah. Terus ini penting sekali begini Bapak Ibu.
ketika kita belajar semua ini, goal kami punya visi yang pertama itu membangun pertanian. Sudah saya kerjakan. Yang kedua adalah membangun kesehatan. Membangun kesehatan itu penting sekali. Pak, tolong dikembangkan betul. Tanamlah buah-buah yang organik. Buah organik tidak bisa dibohongi, rasanya pasti manis. Daya tahannya bisa bulanan. Terus habis gitu kualitasnya pasti terbaik. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, berkhasiat sebagai obat. Ada 3 tanaman yang akan saya kembangkan untuk masa ke depan. Yang pertama adalah apokat. Kenapa apokat ini harus dikembangkan dalam jumlah yang banyak? Saya belum setuju harga apokat sekarang masih terlalu mahal Bapak Ibu. Bisa sampai 40.000 ya di supermarket ya. Saya kepengen harga apokat itu nanti 10.000. Supaya apa? Orang yang tidak mampu pun bisa beli. Karena apa? Apokat ini Bapak Ibu saya pentingkan kenapa? Sekarang ini Bapak Ibu kalau disuruh makanan, milih makan sehat atau tidak sehat? Tapi kalau beli, yang enak atau yang sehat? Atau yang murah? Yang murah, enak, banyak. Nah, kalau yang sudah enak, murah, banyak, minyak yang dipakai goreng, minyak bagus atau minyak jelek? Ciri-ciri satu, minyak kalau sekali pakai goreng langsung hitam berarti minyak itu sudah afkir. Dan itulah yang menjadikan radikal bebas karena dia terbakar, teroksidasi. Itu semua nyumbat di dalam pembuluh darah. Menghilangkannya harus dengan lemak yang bagus. Karena itu saya ngotot tanamlah apokat. Karena apa? Apokat ini yang saya jadikan andalan untuk membersihkan pembuluh darah kita. Yang kedua, lemon. Tahu lemon ya? Lemon itu rasanya apa? Kecut, asem ya. Tapi hebatnya satu, namanya aja lemon, rasanya sudah kecut, tapi bersifat basah. Itulah lemon. Untuk apa lemon? Saya minta maaf, hari ini yang sering naik sepeda motor, terus kesemutan tangannya banyak atau tidak? Banyak. Apa penyebabnya? Sumbatan. Lemak ditambah lemon, Bapak Ibu, dia akan kontra. Tahu lemak ditambah lemon jadinya apa? Pasta, betul ya. Tapi pasta inilah yang bisa mengkikis supaya Bapak Ibu yang sumbatan-sumbatan tadi akan habis. Terus yang ketiga, penyakit kanker akan luar biasa banyak. Yang saya kembangkan adalah mangga lokal. Tahu mangga lokal? Mangga yang warnanya kuning jingga. Itu adalah obat kanker terbaik. Yang kayak kepodang, tahu podang? Tapi lebih kecil. Rasanya manis asam. Nah, ya kayak mangga apel lebih besar sedikit. Itu mangga-mangga lokal. Dan itu luar biasa berkhasiat jadi obat. Jadi 3 tanaman inilah yang akan saya kembangkan ke depan Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong yang sudah minat dengan horti, yang sudah minat dengan tanaman-tanaman buah, kembangkan ini. Sebagai apa? Sebagai obat. Selain tanaman buah lainnya ya. Pepaya juga bagus, semangka juga bagus, melon juga bagus. Tapi yang betul-betul berkhasiat obat 3 tadi yang saya sebutkan. Pak, kembangkan Pak ya. Minta tolong. Kalau boleh sehatkan Indonesia. Nanti kalau daerah mana? Kendari ya? Kendari. Baik, Kendari di sana banyak pabrik, juga banyak tambang. Bisa minta tolong lah nanti disuplai dari sana. Kita nanti akan buat koperasi besar Bapak Ibu se-Indonesia. Jadi setiap kota ada, terus habis gitu ketika sudah koperasi Indonesia ini saya dirikan, kita akan terima semua permintaan dari mana-mana. Dan siapa yang mensuplai? Bapak Ibu yang mensuplai. Kami akan bukakan pasarnya, tolong Bapak Ibu yang menyediakan di tiap-tiap daerah. Karena kita berbeda-beda produksinya. Daerah Kendari, daerah subur, daerah berbatuan, tambangnya luar biasa. Tapi daerah lain yang di pantai, gersangnya luar biasa. Tapi semua punya potensi, garam di laut, asam di gunung. Ketemu sama-sama di dalam cobek, jadilah sambal. Oke, ayo dari sini lain ada? Tambahan sedikit, baik-baik. Oke, baik. Saya berdiri barangkali. Boleh Ini berdiri kan, Pak, saya duduk. ya, barangkali
kalau masalah penyakit ya udah sharing udah oke. Ini barangkali bisa untuk pelajaran juga bagi teman-teman pemula. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang sudah melakukan seperti saya, karena ada juga teman yang dari Sumatera sudah melakukan itu, Pak. Saya memang petani dari kecil, Pak. Iya. Sejak kelas 5 SD sampai SMA. Sampai mahasiswa pun selesai pulang mahasiswa tetap bertani. Dan itu sudah saya lakukan, Pak. Saya posisi sekarang ini punya jeruk 2.300 pohon. Jumlahnya, Pak, siam. Lemon atau jeruk keprok? Siam. Manis siam. Siam, Oke, ya. siam, baik. Kemudian buah naga, Pak. Buah naga kami punya nggak banyak, Pak, cuma 430 pohon. Apa yang kita yang telah dipaparkan, baik pemateri yang sekarang mau sebelumnya, memang kami sudah pernah lakukan. Termasuk jagung kami tanam dulu itu jagung manis. Kalau di sana jagung manis, Pak, yang laku keras dengan jagung ketan. Itu kami bertahap. Jadi tidak seperti kangkung misalnya satu hari. Tapi kami jangka waktunya 1 bulan. 1 bulan seperempat, 1 bulan seperempat, 1 bulan seperempat. Itu yang kami lakukan. Kalau jagung jarak waktunya 1 minggu, dia nggak bisa karena dia ada pembuahan. Betul. Ada. Jadi jaraknya 1 bulan. Setelah itu lewati kami tinggalkan, Pak, jagung, beralih ke horti yang buah. Ya. Kami mulai tanam naga, Pak, 12 tahun lalu kami buah naga. Sekarang 1 pohon itu buahnya antara 40 paling sedikit sampai 70 biji. Betul. Pada Sudah usia pakai lampu? Sudah pakai lampu, Pak. Baik. Sekarang. Kalau jeruk cuman peningkatan hasilnya menurun, Pak. Jadi usianya baru 5 tahun. Kalau kemarin dari 2000 sekian itu mendapatkan 43 ton dengan harga paling rendah, Pak, di sana 8.000, paling tinggi 12.000. Karena pabrik-pabrik yang ada di Morowali, di Morosi, itu Cina yang tenaga asing itu bukan puluhan ribu, Pak, ratusan ribu. Betul. Belum lagi ya. Jadi suplai buah sekarang itu kurang kita. Jadi larinya ke sana, Pak. Kalau untuk pemasaran alhamdulillah kami masih kurang. Alhamdulillah. Ya, jadi kami mau mengembangkan, itu ada kelompok tani, Pak. Ini bukan puluhan hektar, tapi ratusan hektar yang mau kembangkan sebagai agrowisata. Baik. Jadi taruhan kami ke sini harus kami berhasil untuk mengembangkan agro dan mungkin juga tanaman herbal. Insya Allah, Pak, saya sangat berminat untuk promosi bikin yang seperti ini di Kota Kendari, itu promosi untuk herbalnya. Ini menarik. Sekaligus juga untuk tanaman yang horti. Kalau horti kami yang jeruk ini butuh tenaga cuma 2, Pak. Betul. 2 saja butuh. Kalau yang buah naga dia agak banyak karena agak rumit, karena kalau kena jamur dia cepat sekali dia menular. Saya, Pak, tidak boleh gagal dalam hal ini kami pulang karena kami membawai ratusan hektar yang akan digarap oleh kelompok-kelompok tani. Makanya kami butuh tempat yang memang punya SOP yang binaannya BSM. Siap, Insya Allah, Pak. Saya kira itu saja barangkali supaya bisa ada oleh-oleh, Pak, ke sana. Siap. Terima kasih, Bapak. Besok tepat Bapak ke sana, dia juga petani buah naga, dia juga pengembangan jeruk, Pak. Dulu juga tingkat nasional dia pengajar. Oke, nanti temui Pak Danang. Teleponnya ke Pak KB ya, tolong dikasih ya.